Halo Sobat Pans, finally di video kali ini kita akan membahas kelanjutan video part 3 Fundamental Series tentang laporan keuangan arus kas dalam topik bedah saham ala Bapak Loh Keng Hong. Laporan keuangan terdiri dari 5 macam bagian, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, catatan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan neraca sendiri adalah sebuah laporan yang menunjukkan informasi mengenai aset, seperti porsi hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan porsi modal dari pemegang saham. Fungsi laporan neraca adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan yang berguna untuk pihak eksternal, internal, atau kreditur untuk mengambil keputusan penting. Misalnya, keputusan investor melihat nilai buku per saham saat ini tidak tercermin atau sudah tercermin di harga sahamnya, sehingga dapat dikategorikan saham under value atau over value. Kemudian, laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang berisi tentang pencatatan transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan di periode tertentu sehingga pihak internal atau eksternal dapat mengetahui kondisi finansial perusahaan dan kinerja perusahaan. Dengan mengetahui kondisi finansial perusahaan dan kinerja perusahaan, maka dapat dilakukan evaluasi dan keputusan yang tepat bagi pihak yang terlibat dengan perusahaan. Next, catatan ekuitas merupakan catatan atas perubahan modal bagaimana ekuitas pemilik perusahaan telah berubah selama periode waktu tertentu. Biasanya, perubahan itu terjadi dalam 1 tahun fiskal atau 1 tahun periode berjalan. Catatan ekuitas biasanya terdiri dari modal awal, modal akhir, dividen, penambahan modal, dan lain-lain. Kemudian, laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan pemasukan atau pengeluaran jumlah uang yang dimiliki perusahaan dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan yang disingkat dengan CALK, yang merupakan informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan dengan tujuan sebagai tambahan informasi kepada pembaca. Fungsi lain dari CALK yaitu untuk membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan. Hal itu berguna untuk memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi finansial sebuah perusahaan. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas laporan arus kas yang akan kita kaitkan dengan laporan neraca dan laporan laba rugi dalam bentuk laporan keuangan kanvas. Laporan keuangan neraca terdiri dari hutang dan modal. Total aset akan sama dengan nilai dari total liabilitas atau hutang, ditambah total ekuitas atau modal karena aset perusahaan hanya dapat diperoleh dari hutang atau modal atau keduanya. Jika struktur neraca tidak seimbang antara sisi kanan atau sisi kiri, maka terjadi kesalahan dalam laporan keuangan tersebut. Yang pertama, kita akan bahas laporan neraca. Sebagai contoh, kita akan membedah laporan keuangan BMTR. Di sebelah kiri, Sobat Pans bisa melihat jumlah aset BMTR terdiri dari 2 jenis aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Selanjutnya, di sisi kanan ada liabilitas atau hutang yang terbagi lagi menjadi hutang jangka pendek dan jangka panjang. Kita bisa lihat bahwa aset lancar lebih besar dari total hutang BMTR, dan ekuitas atau modal berjumlah 27.247.400.000.000 rupiah. Secara struktur, laporan keuangan neraca kanvas dapat kita buat seperti ini. Total aset sama dengan jumlah dari total hutang dan total modal. Yang kedua adalah laporan laba rugi, terdiri dari 4 elemen, yaitu pendapatan dari hasil penjualan, biaya produk atau harga pokok penjualan, yakni biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi produk perusahaan. Kemudian biaya umum atau beban, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional seperti pembayaran beban air, listrik, dan beban gaji karyawan. Dan barulah dihasilkan laba bersih setelah dikurangi biaya lain-lain dan juga pajak. Kita perhatikan di laporan laba rugi berikut. Pos penjualan warna biru adalah keterangan antara penjualan dikurangi beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan sehingga menjadi laba kotor di tahun 2023. Selanjutnya, laba bruto dikurangi biaya-biaya operasional seperti biaya umum dan administrasi, lalu ditambah penghasilan keuangan dan hasilnya adalah laba sebelum pajak sebesar 761.974 juta rupiah. Selanjutnya, laba sebelum pajak dikurangi beban pajak sehingga menjadi laba bersih tahun berjalan sebesar 620.625 juta rupiah. Kalau dibuat model kanvas laporan keuangan laba rugi seperti ini.
Laporan laba rugi terdiri dari penjualan atau pendapatan, produk, biaya, dan laba. Dari laporan di atas dapat diketahui jumlah setiap pos atau bagian. Di bagian produk, maksudnya adalah biaya memproduksi produk yang akan dijual. Dan biaya di sini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk seperti biaya operasional, biaya administrasi, dan lain-lain. Setelah itu didapatlah laba bersih perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya dan juga pajak. Kemudian arus kas dari aktivitas operasi merupakan pos yang terdiri dari penerimaan dan penjualan dan pembayaran ke pemasok, karyawan, pajak, kemudian beban operasional dan lain-lain. Arus kas yang positif pada pos ini menandakan bahwa pendapatan dari operasi lebih besar ketimbang pengeluarannya. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas perusahaan, yaitu yang pertama aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aliran kas masuk dari pelanggan atau penjualan produk dan keluar kas untuk membayar kepada pemasok. Sedangkan aktivitas investasi adalah aliran masuk dan keluar kas perusahaan untuk investasi seperti pembelian obligasi maupun penjualan aset tetap. Dan terakhir ada aktivitas pendanaan, yaitu aliran masuk dan keluar kas yang berhubungan dengan pembayaran hutang maupun piutang. Dari contoh BMTR, kita dapat melihat arus kas positif sebesar 690 miliar 643 juta rupiah, yang surplus dari penerimaan pelanggan sebesar 3 triliun 173 miliar 497 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi merupakan pos yang terdiri dari perolehan dari penjualan aset. Dalam kasus ini, berangka negatif sebesar minus 398 miliar 755 juta rupiah. Angka negatif ini menandakan bahwa pengeluaran lebih besar dari pemasukan dari aktivitas investasi, artinya perusahaan mengalami divestasi aset atau pengurangan aset yang dihasilkan dari penyusutan dan sejenisnya. Jika dalam pos ini mengalami angka yang positif, maka perusahaan telah melakukan penjualan asetnya dan bisa menjadi indikasi kurang bagus untuk perusahaan, walaupun tidak selalu demikian juga. Arus kas dari aktivitas investasi merupakan pos yang terdiri dari aktivitas pendanaan atau financing seperti biaya membayar dividen dan menerima hasil penjualan saham. Dalam contoh di atas, kerangka minus sebesar minus 195 miliar 419 juta rupiah. Angka minus ini berasal dari pembayaran pinjaman jangka panjang. Hal ini bagus untuk mengurangi utang perusahaan, dan di akhir periode dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan kas dan setara kas akhir sebesar 1 triliun 473 miliar 373 juta rupiah. Nah Sobat Pans, dari laporan di atas dapat dibuat struktur kanvasnya seperti berikut. Kas awal BMTR senilai 1 triliun 376 miliar 904 juta rupiah. Kemudian karena penerimaan dari pelanggan terdapat penerimaan kas dari pelanggan yang membeli produk perusahaan sebesar 690 miliar 643 juta rupiah. Kemudian untuk aktivitas investasi dan pendanaan, BMTR melakukan pengeluaran kas senilai 594 miliar 174 juta rupiah. Sehingga sisa kas akhir perusahaan adalah 1 triliun 473 miliar 373 juta rupiah. Dan didapatlah selisih sisa saldo kas akhir dikurang saldo kas awal adalah 96 miliar 469 juta rupiah. Nah Sobat Pans, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk opening account dan dapatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Panin Sekuritas, dan tentunya Sobat Pans juga akan bergabung di komunitas kami. Jadi kesimpulannya dari video part 3 Fundamental Series ini yaitu selain memakai valuasi PER dan VBV, Pak Lo juga melihat kinerja perusahaan melalui laporan keuangan, khususnya laporan arus kas. Pak Lo sangat mempertimbangkan perusahaan yang labanya tinggi dan arus kas yang positif, seperti contohnya perusahaan BMTR ini. Untuk perhitungan PER dan VBV sudah dijelaskan di video part kedua. Kemudian arus kas dari BMTR juga positif yang terbukti kas akhirnya lebih banyak ketimbang kas awalnya. Artinya perusahaan memanfaatkan kas awal dengan baik. Nah itu dia Sobat Pans, bedah saham ala Bapak Lo Keng Hong. Semoga video ini membantu. Next, kalau Sobat Pans ada request materi yang pingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.